Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, di malam yang ke-11 Ramadan ini kita masuk pada stasiun yang ke-38, yaitu ghirah, cemburu. Berdasarkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku segala perbuatan yang keji, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan haram, Allah cemburu. Karena berarti dia sudah tidak mengikuti kata-kata firman sabda perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita punya rasa cemburu. Tapi cemburunya laisa kamitslihi syai'un. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin meriwayatkan dari gurunya Abu Bakar Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abdus al-Muzakki, dari Abu Ahmad Hamzah ibnu Albas al-Bazzaz di Baghdad, dari Muhammad ibnu Ghalib ibnu Harb, dari Abdullah ibnu Aslam, dari Abdullah ibnu Muslim, dari Muhammad ibnu al-Furat, dari Ibrahim al-Hijri, dari Abu al-Ahwas, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Ma ahadun aghyaru min Allah." Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Wa min ghiratihi, di antara kecemburuan Allah, harramal fawahisha. Allah mengharamkan perbuatan yang keji, ma dhahara minha wa ma batan. Perbuatan yang keji yang zahir maupun yang batin. Imam Al-Qushairi meriwayatkan dari Ali bin Ahmad Al-Awhazi, dari Ahmad bin Ubaid As-Saffar, dari Ali bin Hasan bin Bunnan, dari Abdullah bin Raja, dari Harb bin Shaddad, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yagharu. Innallaha yagharu. Allah Subhanahu wa taala cemburu. Wa innal mu'minana yagharu. Sesungguhnya orang beriman juga cemburu. Wa ghiratullah, cemburunya Allah itu adalah ayyatiyal 'abdul mu'minu ma harramallahu alaih. Ketika seorang mukmin melakukan perbuatan haram, maka Allah cemburu kepadanya. Kenapa kau lakukan perbuatan haram? Kenapa kau lebih tertarik kepada itu daripada aku? Kenapa kau lebih memandang yang haram itu daripada memandang aku, kata Allah. Wal ghirah, apa makna cemburu itu? Karahiyatu musharakatil ghair. Tidak suka ada orang lain ikut serta. Itu asal cemburu. Seorang istri cemburu kepada suaminya, tak ingin dia ada perempuan lain yang diperhatikan oleh suami. Seorang suami cemburu kepada istrinya, tak ingin dia ada laki-laki yang lain bersama istrinya. Tukang jual kangkung pun cemburu dia. Kemana kau tadi? Lama betul. Ganteng kali tukang sayur itu rupanya. Tak apalah ganteng kali bang, tapi gantenglah dari abang. Apa kata kau tuh? Tak ingin ada orang lain. Itu cemburu. Dan anak-anak kecil itu cemburu. Bapak ibu yang punya anak pertama, ketika istri mengandung, itu anak yang pertama tuh risau, marah. Begitu adiknya lahir, itu ada tuh video di internet, anak kecil cemburu dengan adiknya. Murung aja dia. Ngapain? Nah, begitu. Tak ingin ada orang lain. Kasih sayang orang tua itu berbagi. Wa idza usifa Allah Subhanahu wa taala bil ghirati, kalau Allah diberi sifat cemburu, apa maknanya? Fa ma'nahu annahu la yarda. Itu maknanya. Allah tidak ridha bi musyarakati ghairi ma'ahu. Ada yang lain selain daripada dia. Berarti cintamu berbagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fima huwa haqqun lahu ta'ala min ta'ati 'abdihi lahu. Allah berhak ketaatanmu hanya untuk dia. Jangan kau bagi kepada yang lain. Cintamu hanya untuk Allah, jangan kau bagi kepada yang lain. Hukiya 'an Sirri As-Saqati, diriwayatkan dari Imam Sirri As-Saqati bahwa
Annahu quri'a baina yadayhi, ada orang membaca ayat ini di depan dia, surat Al-Isra 45. Wa idza qara'tal Qur'an, ketika kau baca Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami jadikan di antara engkau dan antara orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu ada hijab, dinding yang menutup. Faqala Imam Sirri As-Saqati berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna ma hadzal hijab?" Tahukah kamu apa arti hijab ini? Apa itu Tuan Guru? Hadza hijabul ghirah. Yang dimaksud dengan hijab itu adalah cemburu, kecemburuan Allah. Wala ahada aghyaru min Allah. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Heran saya Pak Ustaz. Mobil saya ini baru, sayang kali saya. Baru pulang dari bengkel, saya perhatikan betul. Lampu saya tengok betul-betul, razia saya tengok. Ditabrak orang dari belakang. Allah cemburu karena hatimu sudah diisi oleh mobil itu. Itulah Pak Ustaz. Semua yang saya sayang hilang. Kemarin ada burung perkutut, saya kasih belikan sangkar, mati. Allah tak ingin kau berbagi. Dia ingin hatimu hanya untuk kau saja. Kalau kau cemburu kepada dia, berarti dia cinta kepadamu. Wa ma'na qawlihi hadza hijabul ghirah. Makna ucapan Imam Sirri As-Saqati, hijab ghirah, dinding cemburu, maksudnya lam yaj'alil kafirina ahlan li ma'rifati sidqid din. Allah jadikan orang kafir itu tidak layak untuk mendapatkan kebenaran agama Islam. Kau saja yang dapat, mereka tak dapat. Wa kana al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Inna ashabal kasali an ibadatihi ta'ala." Orang-orang yang malas beribadah, malas salat, malas puasa, malas zikir, malas baca Quran. Humul ladzina rabatul haqqa bi aqdamihim. Mereka itu, kaki mereka itu berat melaksanakan ibadah seperti terikatnya kaki musqalatul khazlan. Apa maksudnya? Kata Imam Al-Arusi, kaki mereka tidak sanggup diajak untuk beribadah seperti sedang terikat dengan sesuatu yang berat. Bagaimana kalau kaki itu diikatkan dengan besi, dengan tembok? Begitulah beratnya mau baca Quran, begitulah beratnya mau salat. Fakhtara lahumul abdu bu'du wa fakhtara lahumul bu'da anhu wa akharahum an mahallil qurbi. Mereka itu dibuat Allah Ta'ala jauh dan dijauhkan Allah Ta'ala dari kedekatan. Oleh sebab itulah mereka tertinggal jauh. Sebagai hukuman, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falamma zaghu, ketika hati mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, dipalingkan Allah sekalian sebagai hukuman. Yudhillu bihi katsira, ada orang yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsira, ada orang yang diberi Allah jalan hidayah. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Siapa yang disesatkan Allah itu? Orang-orang yang fasik. Sudah dikasih tahu, jangan masuk Pekanbaru, itu di Rimbo Panjang itu ada razia, nggak bisa masuk sana. Coba-coba dulu. Pergilah kau, pergi. Itu disesatkan itu. Wa ansyadu, mereka bersyair. Ana sabbun liman hawaitu, walakin mahtiyali li su'i ra'yil muwali. Ana sabbun liman hawaitu. Aku terikat terhadap apa yang aku sukai. Kalau aku suka pada harta, berarti aku terikat dengan harta. Kalau aku suka pada jabatan, berarti aku terikat dengan jabatan. Kalau aku suka pada manusia, berarti aku terikat dengan manusia. Walakin mahtiyali li su'i ra'yil muwali. Akan tetapi mahtiyali, tidaklah sifatku menguasai sesuatu itu, melainkan pendapat yang buruk terhadap orang aku cintai. Kalau sudah kita terikat dengan sesuatu, maka kita ihtikar. Ihtikar itu asal kata ihtial, itu ihtikar, seperti orang yang menguasai barang, dikuasainya beras supaya nanti harga beras melambung. Begitu juga orang kalau sudah terikat dengan sesuatu, pasti dia akan dikuasai, dan itulah perbuatan yang paling buruk. Na'udzubillah. Kalau kita sudah terikat dengan Allah Ta'ala, kita dikuasai oleh Allah, hati kita dikuasai Allah sehingga tak terbuka untuk yang lain, kaki kita dikuasai Allah, pikiran kita dikuasai Allah. Tapi kalau sudah dihukum Allah Ta'ala, kita diikatkannya kita dengan setan, maka kita dikuasai setan, dikuasai harta, dikuasai
Man a'rada an dzikri nuqayyid lahu syaitanan. Siapa yang menolak zikir kepadaku, kami ikatkan kepadanya setan, fahuwa lahu qarin. Dia berkawan dengan setan itu. Dikuasai oleh setan itu. Na'udzubillah. Maknanya saqimun, wa fi ma'nahu aidan qalu saqimun laisa yu'adu wa muridun la yuradu. Sakit tapi tak dijenguk, ingin tapi tak dikehendaki. Sakit la yu'adu, tak dijenguk. Murid la yuradu, ingin tapi tak dikehendaki. Awak ni apalah Pak Ustaz? Cinta kelapa. Apa cinta kelapa tu? Awak cinta orang tak apa-apa. Kenapa kau tak jadi nikah sama dia? Beda keyakinan Pak Ustaz. Oh, beda agama? Enggak, aku yakin mau, dia yakin tak mau. Itu dia. Saqimun la yu'adu, muridun la yuradu. Sakit tak dijenguk, ingin tapi tak dikehendaki. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, aku mendengar Abbas Az-Zuzni berkata, kana li bidayatun hasanah. Saya pada awalnya ada sesuatu yang baik. Wa kuntu a'rifu kam baqiya baini wa bainal wusul ila maqsudi min az-zufr bi muradi. Aku tahu berapa jarakku untuk sampai kepada tujuan. Pada awal perjalananku aku dapat sesuatu yang baik. Aku tahu berapa lagi jarakku menuju tujuanku untuk sampai. Fara'aitu lailatan minal layali fil manami. Suatu malam aku melihat dalam mimpi, ka'anni atadahdah. Malam itu aku begitu pelan. Malam itu aku begitu lamban, begitu lambat min khaliqil jabal, ketika naik ke atas bukit lambat. Fa'aradtu al-wusul ila dharwatih, aku ingin sampai ke puncak bukit tapi lambat betul. Hazin tu, aku sedih. Fa'akhadha an-naum, aku terus tertidur. Fara'aitu qailan, ku dengar suara, ya Abbas, wahai Abbas, al-haqqu lam yurid minka. Allah Ta'ala tak menghendakimu antasil ila ma kunta tatlubu. Allah tak hendak kepadamu, Allah tak ingin, Allah tak suka kau sampai pada tujuanmu. Walakinnahu fataha ala lisanikal hikmah. Tapi Allah Ta'ala membuka hikmah melalui lisanmu. Fa asbahtu, maka ketika bangun pagi, waqad ulhimtu kalimatil hikmah. Maka ketika aku bangun, aku dapat kalimat-kalimat hikmah. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, salah seorang syekh, tuan guru, dia punya hal. Kita sudah kaji, hal adalah suatu kondisi spiritual, engkau diletakkan Allah dalam hal itu. Wa waqtun ma'allah, ada waktu. Ada hal, ada waktu. Fa khafiya muddatan lam yura bainal fuqara. Ada beberapa saat dia tidak hadir, tidak berkumpul bersama jamaah. Thumma innahu dhahara ba'da dhalika la ala ma kana alaihi minal waqt. Tiba-tiba dia muncul, tapi dia tidak berada pada posisi yang mulia itu. Fasu'ila anhu. Kok kemarin kami lihat makammu sudah tinggi, sekarang kok tak seperti yang kemarin? Apa kata dia? Waqa'a hijab. Tak sama macam semayan. Waqa'a hijab, sudah terjadi hijab. Terjadi hijab sehingga aku tak lagi berada di posisi itu. Ustaz Abu Ali rahimahullah berkata, "Idza waqa'a syai'un fi khilalil majlisi." Kalau terjadi sesuatu dalam majlis, yushawwish qulubal hadirin, sehingga mengganggu hati jamaah, yaqulu hadza min ghiratil haqq. Itu di antara kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Yuridu alla yajri alaihim ma yajri min safa'i hadzal waqt. Allah Taala ingin agar terjadi pada mereka sesuatu yang terjadi sehingga tidak lagi jernih. Ibarat kaca tak lagi cermin itu jernih. Allah Taala ingin supaya mereka itu lebih berusaha lagi. Allah cemburu. Allah ingin supaya mereka lebih kuat lagi beramal, supaya jernih, tak lagi ada hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ansadu fi ma'nahu, maka mereka pun bersyair. Hammat bi ityanina hatta idza nazarat ilal mir'ati nahaha wajhuhal hasan. Dia ingin datang kepada kami. Dia mau datang ke tempat kami. Akan tapi ketika dia melihat ke cermin, dia ingin datang kepada kami. Sampai ketika dia melihat ke cermin, wajahnya yang elok itu pula
tak ingin dipandang. Apa maksudnya? Hammat bi ityanina, dia ingin datang ke tempat kami, namun kemudian ketika dia melihat ke cermin, nahaha wajhuhal hasan, wajahnya yang elok itu pula mencegah dia untuk datang. Maknanya ada kecemburuan, cemburu. Jangankan dengan wajah orang lain, dengan wajahnya sendiri pun. Kenapa bisa? Orang yang tak mengerti, awal-awal mula cermin ditemukan, kenapa ada saingan? Kenapa ada bayang-bayang? Kenapa ada? Dia mau hanya tunggal, semata, satu, tak ada duanya lagi. Wa qila li ba'dihim, turidu an tarahu, apakah kau ingin melihat Allah? Faqala la, tidak. Faqila lima, mengapa kau tak ingin? Unazzihu dhalikal jamala an nazari mithli, aku ingin mensucikan Allah Ta'ala dari pandangan orang yang buruk seperti aku. Tak layak aku memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu makna memandang di sini bukan memandang dengan mata. Ra'aitu rabbi bi'aini qalbi, aku memandang dengan cahaya hati. Dan yang dipandang itu pula bukan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan kemuliaan Allah. Seperti Nabi Musa alaihissalam memandang falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Musa memandang ke bukit Tursina, nampaknya lah tajalli, bukan Allah menjadi bukit, bukan pula Allah dalam bentuk cahaya, laisa kamitslihi syai'un, tapi Allah menunjukkan keagungan kemuliaannya. Aku tak layak memandangnya karena kemuliaan keindahannya rusak karena pandangan orang seperti aku. Wa fi ma'nahu ansyadu, dengan makna seperti ini mereka bersyair, inni la ahsudu naziri alaika, aku tak suka melihat orang memandang kepadamu, hatta aghadda idza nazartu ilaika, sampai-sampai aku memejamkan mata saat melihatmu. Wa araka takhturu fi syama'ilika, aku lihat engkau terlintas dalam hati tentang dirimu. Allati hiya fitnati fa agharu minka alaika, itulah yang membuat ujian bagiku, dirimu itu menjadi ujian bagiku, maka aku cemburu terhadapmu. Aku cemburu terhadapmu atas semua yang terjadi pada dirimu. Kecemburuan. Syair-syair tentang orang yang cemburu, tak ingin berbagi kepada yang lain, hanya Allah semata. Imam Syibli pernah ditanya, mata tastarih, kapan kau beristirahat Imam Syibli? Imam Syibli berkata, idza lam ara lahu dzakiran, kalau aku idza lam ara lahu dzakiran, ketika aku tidak melihat ada yang lain mengingat dia, saat itulah aku istirahat. Aku ingin hanya aku saja dan dia, aku dengan Allah semata. Ada Allah cemburu kepada hamba, ada hamba cemburu kepada Allah, tak ingin dia berbagi kepada yang lain. Aku mendengar Ustaz Abu Ali berkata fi qaulin Nabi, tentang ucapan Nabi fi mubaya'atihi farasan min a'rabi, ketika Nabi SAW, ketika ada orang Arab Badui membaiat Nabi, wa annahu istaqalahu fa aqalahu, wa annahu istaqalahu, orang itu minta keringanan, lalu Nabi SAW memberi dia keringanan. Faqala al-A'rabi, orang Arab Badui itu berkata, ammarakallah, mimman anta, dari mana engkau? Nabi SAW menjawab, Umru bin Qais. Dari mana engkau? Nabi menjawab, Umru bin Qais, saya dari Umru bin Qais. Faqala ba'du ashabihi minal hadirin, berkatalah sahabat Nabi kepada orang Arab Badui ini, kafaka jafa'an alla ta'rifu nabiyyaka, kamu kasar sekali, tak tahu kamu siapa itu. Kana rahimahullah yaqul, innama qala imru'un min Qais ghiratan. Nabi menjawab, kau dari mana? Saya dari suku Umru bin Qais. Itu maksudnya cemburu.
Wa illa kana wajiban alaihi ta'aruf ila kulli ahad. Wa illa kana wajiban alaihi at-ta'aruf ila kulli ahad. Mestinya dia perkenalkan dirinya kepada semua orang. Annahu man huwa, siapa dia? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajra ala lisani zalika sahabi at-ta'rif lil a'rabi. Maka kemudian sahabat itu yang mengenalkan Nabi kepada orang Arab Badui itu. Orang Arab Badui, kasar kali kamu. Apa kamu tak tahu? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafaka jafa'an alla ta'rifu nabiyyaka. Cukuplah engkau perbuatanmu kasar. Apakah tak kenal kepada nabimu? Wajiban alaihi ta'aruf ila kulli ahad. Mestinya dia perkenalkan dirinya kepada semua orang. Tapi kemudian dia katakan, aku dari Umru bin Qais. Kamu dari mana? Aku dari Umru bin Qais. Ada sebagian orang berkata, innal ghirah min sifati ahlil bidayah. Sesungguhnya cemburu itu adalah sifat orang yang pada level baru bawah. Wa innal muwahhid, orang yang sudah sampai pada level muwahhid, tunggal semata, hanya Allah semata, la yushhidul maghribi wa la yattasifu bil ikhtiyar. Allah semata, tak ada yang lain. Tidak ada ikhtiar, tidak ada arah, tidak ada ini, hanya Allah semata. Wa laysa lahu fima yajri fil mamlakati tahkumu. Semua yang terjadi di alam semesta ini lagi tidak lagi berdasarkan kepada ikhtiar, pada sebab, semuanya Allah. Balil haq, hanya Allah semata. Aula bil asya', Allah yang paling berhak untuk melakukan sesuatu, untuk menghukum sesuatu. Fima yaqdi, atas semua yang terjadi. Ala ma yaqdi, atas semua yang berlaku, yang terjadi, keputusan, semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Aku mendengar Abu Osman Al-Gharbi berkata. Al-ghirah amalul muridin. Ghirah itu amalnya orang muridin. Jadi pembahasan pertama, ghirah Allah kepada hamba. Sudah selesai. Sekarang ghirah seorang hamba kepada Allah. Fa'amma alul haqa'iq falah. Seorang hamba cemburu kepada Allah. Dia tak ingin Allah memperhatikan yang lain. Dia ingin Allah memperhatikan dia saja. Fa'ama alul haqa'iq, adapun yang sudah sampai kepada maqam hakikat, falah, tidak. Tidak ada ghirah lagi. Aku mendengar guruku berkata, dari Abu Nasr al-Asbahani, aku mendengar Shibli berkata, al-ghiratu ghiratan. Ghirah, cemburu itu ada dua. Satu, ghiratul basyariyah ala nufus. Yang pertama, ghirah manusia, yaitu terhadap diri. Yang kedua, ghirah ilahiyah, ghirah cemburu Allah kepada hati. Jangan sampai hatimu diisi oleh yang lain, Allah cemburu. Jangan sampai hatimu disangkutkan kepada makhluk, Allah cemburu. Makanya nabi-nabi itu hatinya tak ada tergantung pada yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam tergantung hatinya kepada Hajar, tergantung hatinya kepada Sarah, Sarah tak punya anak. Tergantung hatinya kepada Hajar, suruh antarkan ke Makkah. Tergantung hatinya kepada Ismail, suruh sembelih Ismail. Allah tak ingin dalam hati itu ada makhluk lain. Begitu hati Ayub itu tergantung kepada kambingnya, mati kambingnya. Begitu hati itu tergantung kepada kebun kurmanya, mati kebun-kebunnya. Kering. Kena likuifaksi. Begitu hatinya tergantung kepada anak-anaknya, mati semua anak-anaknya. Tinggal dirinya. Hatinya pun tergantung juga pada dirinya. Jangan sampai ada dirimu dalam dirimu. Aku ingin engkau hanya kepada aku saja, kata Allah. Akhirnya berulat kulit-kulitnya. Begitu hati Musa tergantung kepada istana Fir'aun, dibuat Allah skenario. Berkelailah dua orang. Dilerai oleh Musa. Fawakazahu Musa, ditinjunya, mati. Akhirnya Musa harus tercampak, terbuang dari istana. Saat itu hatinya kosong dan hampa. Disitulah dekat dengan Allah. Allah cemburu supaya kita ini hanya bersama dengan Allah semata. Wa qala Shibli aidan. Imam Shibli berkata, ghiratul ilahiyah 'alal anfas.
Kecemburuan Allah terhadap diri manusia itu an tudhi'a fima siwallah. Kau hilangkan segala sesuatu selain Allah. Aba'ukum wa abna'ukum wa azwajikum, ayahmu, emakmu, anakmu, saudaramu, keluargamu. Yang paling mulia Allah semata. Wal wajibu an yuqala al-ghiratu ghiratani. Wajib dikatakan cemburu itu ada dua. Ghirah itu ada dua. Ghiratul haq 'alal 'abdi, cemburunya Allah kepada hamba. Wa huwa alla yaj'alahu lil khalqi. Jangan sampai ada makhluk dalam hatimu selain Allah. Hanya Khalik semata, hanya Allah semata. Fayadunna bihi alaihim. Allah tak ingin berbagi. Wa ghirat, Allah tak ingin berbagi. Ini satu. Cemburu yang kedua, ghiratul 'abdi lil haqqi. Hamba itu cemburu kepada Allah. Dia ingin Allah itu hanya kepada dia semata. Wa huwa alla yaj'ala syai'an min ahwalihi wa anfasihi li ghairil haqq. Dia tidak menjadikan halnya maqam dia, wa anfasihi, dirinya, li ghairil haqq, selain Allah semata. Fala yuqalu ana agharu 'ala Allah. Maka tidak boleh dikatakan ana agharu 'ala Allah, aku cemburu kepada Allah. Walakin yuqalu ana agharu lillah, aku cemburu karena Allah. Fa idzan al-ghiratu 'ala Allah, al-ghiratu 'ala Allah jahlun. Kalau ada orang cemburu kepada Allah Ta'ala, jahil. Yang tepat itu adalah cemburu karena Allah. Wa rubbama tuaddi ila tarkid din. Boleh jadi nanti orang akan meninggalkan agama. Wal ghiratu lillah, sedangkan cemburu karena Allah tujibu ta'zima huquqihi. Maka dia akan mengagungkan segala hak Allah kepada hamba. Apa hak Allah kepada hamba? Ibadah. Hak Allah kepada hamba adalah kewajiban hamba kepada Allah. Itulah dia ibadah. Wa tasfiyatal a'mali lahu. Mensucikan amal. Beramal hanya karena Allah, tidak kepada yang lain. Sebab kalau beramal sebab yang lain, Allah cemburu. Wa'lamu anna min sunnatil khalqi, wa'lamu anna min sunnatil haqqi ma'auliyaihi. Ketahuilah, di antara perbuatan Allah kepada wali-walinya adalah annahum idza sakanu ghairan, kalau mereka merasa tenang kepada selain Allah, aula hazu syai'an, kalau mereka memperhatikan sesuatu selain Allah, au daja'u biqulubihim syai'an, atau hati mereka terpaut kepada selain Allah, syawwasha 'alaihim dzalik, maka hubungan mereka kepada Allah pun menjadi rusak. Jangan sampai hati tenang kepada sesuatu selain Allah, jangan sampai hati memperhatikan sesuatu selain Allah, jangan sampai hati diisi sesuatu kecuali selain Allah. Fayagharu 'ala qulubihim bi an yu'idaha khalisatan li nafsihi. Allah Ta'ala cemburu kepada hati mereka sampai mereka mengembalikan hati mereka itu murni, tulus, bening, bersih, hanya Allah semata. Farighah, kosong. Amma sakanuhu, dari segala sesuatu yang membuatnya tenang selain Allah. Aula hazuhu, atau ada perhatian lain kepada selain Allah. Aula ja'uhu, atau memikirkan, atau merenungkan, atau ke Adam alaihi salam. Seperti Nabi Adam salam. Lamma watana nafsahu alal khulud fil jannah, akhrajahu min. Ketika Nabi Adam merasa tenang, ingin kekal dalam surga, maka Allah keluarkan dia dalam surga. Jangan sampai hati itu tenang kepada selain Allah. Kalau engkau tenang kepada selain Allah, Allah keluarkan dia. Ibrahim alaihissalam lamma ajabahu Ismail. Ketika Nabi Ibrahim hatinya tenang, kagum kepada Ismail, Allah cemburu. Apa yang dilakukan Allah? Amarahu bidzabihi. Suruh Allah sembelih anak, hatta akhrajahu min qalbi, sampai anak itu keluar dari hatinya. Falamma aslama, ketika Ibrahim dan Ismail sudah berserah diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan siap dia untuk berkurban untuk anaknya itu. Surat As-Saffat ayat 13. Wa safa sirruhu minhu, sucilah sir Nabi Ibrahim, tak lagi ada Ismail. Sir Nabi Ibrahim itu suci, bersih, tulus, murni. Di dalamnya tidak ada Ibrahim, di dalamnya tidak ada Ismail, tidak ada Hajar, tidak ada Sarah. Sebelumnya di dalam sirnya itu ada Sarah.
Nikah dia dengan Hajar, hilang Sarah. Sebelumnya di dalam itu ada Hajar. Hajar pindah ke Makkah, hilang Hajar. Sebelumnya dalam hati itu ada Ismail. Disuruh Allah sembelih Ismail, hilang Ismail. Sarah tak ada, Hajar tak ada, Ismail tak ada. Yang ada siapa? Allah. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abu Zaid Al-Maruzi, dari Ibrahim bin Syaiban, dari Muhammad bin Hassan. Baina ana aduru fi Jabal Lubnan, ketika saya sedang berkeliling-keliling di bukit-bukit di Lebanon, Lebanon. Idh kharaja alaina rajulun syabun, keluarlah seorang laki-laki, qad akhraqathu as-sumum. Laki-laki itu kering kerontang, terbakar oleh udara panas. Falamma nazara ilayya, ketika dia melihat aku, walla hariban, lari dia. Tapi itu aku ikuti dia. Wa qultu lahu, lalu aku katakan kepadanya, ta'uzni bi kalimah. Tuhan, kasih aku nasihat. Wa qala li, laki-laki itu berkata, ihzar, hati-hati. Fa innahu ghuyur, Allah itu cemburu. La yuhibbu an yara fi qalbi 'abdihi siwahu. Allah tak suka kalau Allah melihat di dalam hati hamba itu ada yang lain selain dia. Hati-hati engkau, Allah itu cemburu. Jangan sampai Allah melihat dalam hatimu itu ada sesuatu yang kau lebih suka selain dia. Aku mendengar Syekh Abdurrahman berkata dari Imam Nusrabadi, al-haqqu ghuyur. Allah Ta'ala itu pencemburu. Wa min ghiratihi, di antara bentuk cemburu Allah, annahu lam yaj'al ilaihi tariqan siwah. Allah tidak memberikan jalan lain kecuali jalan kepadanya. Tak ada jalan lain. Saking cemburunya Allah. Hanya satu jalan. Yaitu jalan apa? Jalan menuju dia. Waqilah, ada riwayat menyebut Allah mengirimkan wahyu kepada nabinya. Inna li fulanin ilayya hajatun. Si fulan ada hajat kepadaku. Wa li aidan ilaihi hajah. Aku pun ada hajat kepada dia. Dia ada hajat kepadaku, aku pun ada hajat kepada dia. Fa in qada hajati qadaitu hajatahu. Kalau ditunaikannya hajatku, kutunaikan pula hajat dia. Lalu kata Nabi SAW itu, Ilahi ya Allah, kaifa yakunu laka hajat? Kalau hamba berhajat kepadamu, maklum. Tapi engkau berhajat kepada hamba, apa maksudnya ya Allah? Faqala, Allah menjawab, innahu sakinun biqalbihi ghairi. Dalam hatinya ada sesuatu selain aku yang membuat dia tenang. Falyughfir qalbahu anhu. Kosongkan hatinya dari yang selain aku. Aqdi hajatahu. Maka akan kutunaikan hajatnya. Dalam hatiku hamba, dalam hati hamba itu ada selain aku yang membuat dia tenang. Hartanya, jabatannya, keluarganya. Maka buang itu semua supaya kutunaikan hajatnya. Bagaimana dengan hati Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Tak ada satu pun diisi oleh apapun hati Nabi Muhammad SAW. Diisi oleh ayahnya, 2 bulan dalam kandungan meninggal dia. Diisi oleh ibunya, sedang rindu, sedang kasih, sedang sayang, meninggal emak. Diisi oleh Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pun meninggal juga. Diisi oleh Khadijah dan Abu Talib, di saat dia membutuhkan kasih sayang Abu Talib dan Khadijah tempat bergantung, kedua-duanya hilang. Anak laki-lakinya Qasim, Ibrahim meninggal. Jadi tak ada satu pun yang mengisi hati Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat menyebut Abu Yazid Al-Bistami ra'a jama'atan minal huril 'ain fi manamihi, dilihatnya bidadari dalam mimpinya. Fa nazara ilaihinna, dipandangnya bidadari itu. Fasuliba waqtuhu ayyaman. Tiba-tiba saja makamnya dicabut Allah Taala beberapa hari. Summa innahu ra'a fi manamihi jama'atan minhunna. Setelah itu dia mimpi lagi, dilihatnya ada bidadari. Falam yatlafit ilaihinna, tak dipandangnya bidadari itu. Maqala, dia berkata, inna kunna syawaghilu. Hai bidadari, kalian hanya menyibukkan pikiranku saja. Apa maknanya? Bidadari surga pun kalau menyibukkan hatimu, dicabut Allah maqam.
Apa lagi bidadari mall? Waqila, ada riwayat. Naridat Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah sakit. Faqila laha, lalu orang bertanya, "Ma sababu illatuki?" Apa sebab sakit? "Ma sababu illatiki?" Apa sebab sakitmu wahai Maria? Apa sebab sakitmu wahai Rabi'ah? "Nazartu biqalbi ilal jannah." Hatiku memandang kepada surga. Fa'addabani. Hatiku memandang kepada surga dan tiba-tiba hatiku rindu kepada surga. Falahul utbah, ditegur Allah, la a'ud. Tak aku ulang lagi. Allah tak mau kepada yang lain. Allah hanya ingin aku kepada dia. Makanya disebut ilahi anta maksudi. Engkau saja yang ku maksud. Wa ridhaka matlubi. Ridhamu saja yang ku cari, ya Allah. Wa yuhka 'anis sirri. Diriwayatkan dari Imam Sirri As-Saqati. Kuntu atlubu rajulan sadiqan li muddatan minal awqat. Aku mencari temanku. Lama sudah ku cari. Famarartu bi ba'dil jibal. Lalu aku berjalan di beberapa bukit. Fa idzan ana bi jama'atin zamaniyin wa umyan wa marda. Tiba-tiba aku bertemu dengan jamaah yang sakit, ada yang buta, ada yang cacat. Fa sa'altu an halihim. Kutanya mereka. Faqalu ha huna rajulun yakhruju fis sanah marrah yad'u lahum fayajiduna syifa. Di sini ada seorang laki-laki, setahun dia keluar sekali lagi, sekali saja. Kalau dia berdoa, maka sembuh orang itu. Fa sabartu hatta kharaja, maka aku sabar menunggu dia keluar. Wa da'a lahum fawajadu syifa. Kalau dia berdoa, sehat semua. Faqafautu atharahu, ku ikuti jejak dia. Ta'allaqtu bihi, ku tarik dia. Wa qultu lahu, illatun batinah. Tuan, aku ada penyakit. Apa obatnya? Tuan, aku ada penyakit di batinku ini. Apa obatnya? Apa kata dia? Ya sirri, wahai sirri, khalli anni, lepaskan aku. Wahai sirri, lepaskan aku. Fa innahu ta'ala ghuyur, karena Allah Ta'ala itu cemburu. La yaraka tusakinu ghairahu fatasqutu min ainihi. Kalau sampai engkau merasa tenang dengan selain dia, maka jatuhlah engkau dari pandangan matanya. Jangan sampai kau merasa tergantung dengan aku. Jangan sampai kau merasa tergantung dengan benda. Jangan sampai engkau merasa tergantung dengan apapun. Maka kalau sampai begitu, jatuhlah engkau dari pandangannya. Wa minhum min ghiratihi. Ada pula cemburu di antara bentuk cemburu Allah. Hina yaran nasu yadhkurunahu ta'ala bil ghaflati fala yumkinuhu ra'yatu dhalik wa tashaqqu alaih. Hina yara wa minhum min ghiratihi. Ada di antara mereka itu, yang di antara bentuk cemburu mereka, hina yaran nas yadhkurunahu. Ketika mereka melihat manusia, mereka mengingat Allah. Yazkurunahu ta'ala bil ghaflah. Ketika mereka melihat manusia, mereka mengingat Allah, tapi lalai. Bagaimana mengingat Allah lalai? Karena dilalaikan oleh bunga-bunga pernak-pernik. Fala yumkinuhu ru'yatu dzalik. Maka dia tidak mungkin dapat melihat kemuliaan Allah. Wa tashaqqu alaih, dan dia berat. Intinya jangan sampai ada hijab. Baik itu manusia, tokoh, benda, popularitas, status sosial, kosongkan semuanya. Karena Allah cemburu. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Lamma dakhala al-A'rabi," ketika seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid Nabi, wa bala fih, dia kencing, maaf. Ada orang Arab Badui masuk ke masjid kencing. Wa tabadara ilaihi sahabatu li ikhrajihi. Datanglah sahabat beramai-ramai mau mengusir orang Arab Badui tadi. Hei, kamu kencing dalam masjid, keluar. Innama asa'al a'rabil adab. Orang Arab Badui itu memang tak beradab karena dia kencing dalam masjid. Walakinnal khajal waqa'a ala ashabihi. Tapi Nabi SAW merasa malu atas apa yang dilakukan sahabatnya. Wal masyaqqah hasalat lahum hina ra'au min wada'a hashmatihi. Dan mereka pula merasa berat, merasa sungkan, merasa tak enak hati ketika mereka tahu bagaimana sikap Nabi SAW. Kadzalikal 'abdu idza arafa jalala qadrihi.
Begitu juga dengan seorang hamba, kalau dia tahu kemuliaan Allah, yashuqqu alaihi sima'a dzikru man yadhkuruhu bil ghaflah. Maka berat baginya ketika mendengar ada orang yang lalai kepada Allah. Wa ta'ata man la ya'buduhu bil hurmah. Ketika ada orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang tidak mengingat Allah, ketika ada orang yang tidak memuliakan Allah. Hukiya anna Abu Bakar Asyibli mata lahu ibnun. Imam Abu Bakar Asyibli punya anak. Anaknya itu meninggal. Namanya Abul Hasan. Fajaza'an ummuh. Lalu kemudian ibunya risau, sedih. Wa qata'at sya'ra ra'siha. Dipotongnya rambut. Anak meninggal, potong rambut. Fadakhala Syibli al-hammam. Masuk Imam Syibli ke dalam hammam, toilet, wa tanawwara bi lihyatihi. Lalu dipotongnya jenggotnya. Fa kullu man atahu ma'ziyan, setiap orang yang datang mengucapkan takziah, qala ma hadza ya Abu Bakar? Wahai Imam Syibli, apa yang kau lakukan? Kata Imam Syibli, muwafaqata li ahli, supaya sama aku dengan istriku. Istriku memotong rambutnya, aku pula memotong jenggotku. Faqala lahu ba'dhum, akhbirni ya Abu Bakrin, beritahukan kepadaku wahai Imam Syibli, lima fa'alta hadha, mengapa kau melakukan ini? Alimtu annahum ya'azunani 'alal ghaflah, aku tahu mereka semuanya bertakziah kepadaku karena aku sudah mencukur jenggot ini. Wa yaquluna ajarakallah, semoga Allah memberikan balasan kepadamu atas musibah yang sudah menimpaku. Fa wadaitu dzikrahumullah ta'ala bil ghaflah, maka aku balas perbuatan mereka sudah mengingatkan aku kepada Allah atas kelalaiku bilihyati, dengan perbuatanku ini. Imam An-Nuri mendengar seorang laki-laki memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kalau mendengar azan kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Justru dibalasnya dengan ta'natun. Ta'natun ungkapan yang tidak baik, tikaman. Wasammul maut, dia disebut mati. Wasami'a kalban, dia kemudian ketika dia mendengar suara anjing menggonggong, kemudian dia jawab labbaik wa sa'daik. Oh, kata anjing. Labbaik, kata dia. Aku sambut panggilanmu anjing. Lalu kemudian orang pun berkata, hadza tarkun lid-din. Apa yang kau lakukan ini Imam Nuri? Ini udah meninggalkan ajaran sunnah ini. Masa anjing menggonggong kau bilang labbaik? Orang azan kau ucapkan jawaban yang tak bagus. Fa innahu yaqulul mu'min fi tashahhudihi ta'natun wa sammal maut wa yulabbi 'inda nibahil kalab. Fa su'ila an dzalik fa qala, kemudian dia menjawab, amma dzalika fa kana dzikruhu lillah ala ra'sil ghaflah. Amal kalbu itu, orang yang azan itu adalah zikruhu lillah, dia mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia lalai. Sedangkan anjing itu, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, semua yang ada di atas muka bumi ini bertasbih, mengagungkan Allah. Termasuk anjing pun bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini pula besok beli anjing semuanya. Wa adzana Syibli marratan, Imam Syibli suatu ketika azan. Falamma intaha ila syahadatain, ketika sampai pada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala, Imam Syibli berkata, laula annaka amartani ma dzakartu ma'aka ghairak. Kaulah bukan karena engkau menyuruh aku ya Allah, takkan kusebut nama lain selain namamu ya Allah. Sami'a rajulun rajulan yaqul, ada seorang laki-laki berkata, Jallallah, Allah Maha Mulia. Faqala lahu, lalu ada orang membalasnya, ahabbu an tujillahu an hadha, uhibbu an tujillahu an hadha. Aku ingin kau muliakan Allah Subhanahu wa taala dari kalimat ini.
Aku mendengar orang fakir berkata, dari Abu Hasan Al-Khazqani, dia berkata, la ilaha illallah min dakhilil qalbi. La ilaha illallah dari dalam hati. Muhammadur Rasulullah minal qirti. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal qirti. Qirti artinya daun telinga. Wa man nazara ila zahri hadzal lafz tawahhama annahu istasghara syar'an. Siapa yang melihat kalimat ini secara zahir, seolah-olah dia sudah mengecilkan syariat Islam. La ilaha illallah min dakhilil qalbi. La ilaha illallah dari dalam hati. Muhammad Rasulullah dari daun telinga. Seolah-olah mengecilkan syariat. La kama yaqturu bibal. Itu tidaklah seperti yang terlintas di hati orang biasa. Iz al-ikhtar lil aghyar. Al-ikhtar lil aghyar bil idafah ila qadril haq mutasagharatun fit tahqiq. Itu maksudnya. Kata Imam Zakaria Ansari, Iza kanat ta'wilu muhtamilan illa anna basha'atu hadzal qaul qawli wa shana'atahu wa qabha zahirahu la yakhfa ala man lahu adna dhawq fi tariqil adab lianna ta'zima rasulillah bi amrillah ta'zim la kama yakhturu bil bal. Tidaklah seperti yang terlintas di hati orang bahwa kalimat ini seolah-olah mengecilkan syariat Islam. Kenapa? Al-ikhtaru lil aghyar bil idafati ila qadril haq mutasaghiratun fit tahqiq. Karena menyebut yang selain Allah, kalau sudah disandingkan dengan Allah, maka nampaknya dia kecil menurut hakikat. Bukan berarti kita mengelecehkan Nabi Muhammad SAW. Tidak, itu makna ungkapannya. Idh al-ikhtaru lil aghyar bil idafati ila qadril haq subhanahu mutasaghiratun fit tahqiq. Wallahu alam bissawab. Jamaah yang dimuliakan Allah, besok kita akan bahas tentang wali. Wali Allah, bukan wali Ben. Besok tentang wali. Baik, kita jawab pertanyaan jamaahnya dulu. Pak Arifin Ahmad, Gubernur Riau nih. Bagaimana cara mengembalikan hati ini tenang hanya dengan Allah, sedangkan hati ini sekarang tenang dengan selain Allah? Pak Arifin, dulu ada seorang sahabat sholat di kebunnya. Allahu Akbar, sholat dia di kebun. Dilihatnya burung berkicau. Lalu kemudian rusak khusyuk salatnya. Selesai salat dihukumnya dirinya. Dengan apa? Disedekahkannya kebun itu. Saya bukan menyuruh Bapak menyedekahkan kebun sawit, kebun karet, bukan. Artinya kalau kita mau hati kita ini tenang hanya dengan Allah, tidak dengan yang lain. Kami pahami dari ungkapan Ustadz berarti orang tidak boleh senang anaknya. Boleh, tapi didiklah anak itu menjadi penghafal Quran, menjadi anak soleh. Boleh punya kendaraan, tapi dengan kendaraan itu justru dekat kepada Allah. Boleh punya duit banyak, tapi dengan duit itu justru mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya bagi yang awam. Tingkatkan ibadah. Ada di antara kita yang dilebihkan Allah SWT jabatannya, dengan jabatan itu beribadah. Ada di antara kita ini dilebihkan Allah hartanya, dengan harta itu beribadah. Ada di antara kita ini dilebihkan Allah anaknya, dengan anak itu beribadah. Pokoknya semua menggiring wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pakai untuk beribadah. Jangan sampai lalai. Ustadz, bagaimana kita dapat membedakan ketika ada musibah yang menimpa kita antara azab atau tanda Allah cemburu? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Segala yang terjadi di atas muka bumi atau pada dirimu, di muka bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, wabah, au fi anfusikum atau pada dirimu, sakit, demam, pening kepala, jantung koroner, diabetes, illa fi kitabin, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz.
Min qabli an nabra'aha, min qabli an nuzhiraha. Sebelum kami mewujudkannya dalam bentuk nyata. Dari mana kita tahu demam kita itu menghapuskan dosa? Atau Allah Ta'ala cemburu karena kita mengalu-elukan, mengagung-agungkan sehat? Dari mana kita tahu? La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Seorang hamba tidak akan terkena gundah gulana, galau, sakit hati, pening kepala, bahkan duri menusuk kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Sesungguhnya dengan itu Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosa. Sebelum-sebelumnya udah kita kaji. Jangan pernah memandang diri kita ini suci bersih. Pandanglah diri kita ini orang yang silap salah banyak dosa. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan sakit, berarti kita berkata, oh Allah sedang menghapuskan dosaku. Oh husnuzon kepada Allah, su'uzon pada diri. Kepada Allah husnuzon, kepada diri su'uzon. Jangan-jangan selama ini hatiku ini terlalu memuliakan jasad. Jangan-jangan selama ini hatiku ini selalu tenang kepada jasad. Lalu Allah uji jasadku. Tapi untuk memastikannya 100% bahwa ini karena menghapus dosa atau karena ini, tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya kepada Allah husnuzon, kepada diri su'uzon. Ibu Purwi Astuti, Ustadz, apa yang mesti kita lakukan jika belum move on dari almarhum suami? Apakah Allah cemburu? Orang keluarga, ayah, ibu, suami, istri, anak meninggal dunia, itu yang bisa mengatasinya itu hanya waktu dan doa. Dua itu saja. Dia perlu waktu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, 6 masa. Padahal Allah tak perlu kepada masa. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bisa jadi. Kenapa masa? Karena ada sesuatu yang perlu masa. Begitu juga mengatasi hati kita. Cobalah tanya orang-orang yang meninggal bapaknya, ibunya, anaknya, suaminya. Berapa tahun udah anakmu meninggal? Sudah 20 tahun Pak Ustaz. Masih terasa sakitnya? Makin tahun makin sakit. Dan sebab itu tidak ada jalan lain kecuali ridha. Bahwa ada yang lebih sayang daripada kita. Siapa? Allah. Bahwa ada yang lebih baik bagi dia. Apa itu? Kehendak Allah. Oleh sebab itu terus dengarkan pengajian, terus baca Quran. Kenapa baca Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu adalah syifa, obat, penawar, penyembuh. Baca Quran. Dengar Quran, dengarkan orang baca Quran. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Banyak-banyak zikir. Kenapa zikir? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak zikir hati menjadi tenang. Banyak-banyak berdoa. Kenapa banyak doa? Doa usilahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Ada musuh di dalam. Bagaimana mengusir musuh dengan senjata? Apa senjatanya? Doa. Lebih daripada itu urusan kita. Lebih daripada itu, urusan Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, Allahumma a'inni, tolong aku ala zikrika, supaya hatiku ini hanya mengingat Engkau. Wa zikrika wa syukrika, hatiku ini hanya bersyukur pada Engkau. Wa husni ibadatik, selalu beribadah kepada Engkau. Ibu Desi, Ustadz, jika hati tak boleh diisi selain Allah, bagaimana cara kasih mengasihi kepada sesama selain makhluk Allah agar Allah tak cemburu? Oh, tetap berbagi. Jangan nanti besok datang pengurus masjid, Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam. Mana beras 20 kilo untuk fakir miskin? Hatiku tak bisa berbagi kepada. Bukan itu maksudnya. Ibu tetap silaturahim, tetap berteman, anak tetap dijaga, berbakti kepada suami, suami menjaga istri, orang tua, ibu, ayah, tetap. Itu maksudnya, bukan ditinggalkan. Lalu kemudian tak bersilaturahim, tinggalkan semua, pas ditanya, kenapa? Ma fi qalbi illallah, hanya Allah semata. Tidak, bukan itu maksudnya. Sunnah, yang kita lakukan ini sunnah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hati kita itu jangan sampai terikat, terpaut. Jadi memahami ini semuanya ini dengan rasa.
Dipahami ini semua dengan rasa. Udah dipahami? Baru paham saya Pak Ustadz rasanya. Saya tetap sayang sama anak, saya tetap sayang dengan emak, tetap sayang dengan ayah, sayang dengan keluarga, tapi Allah lebih. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia lebih mencintai aku, kata Nabi, sampai dia mencintai Allah, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, wa malihi, daripada hartanya, wa nasi ajma'in, daripada semua manusia. Ustaz, ada ulama yang menyampaikan bahwa yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke beberapa lubang seperti mulut, hidung, telinga, kemaluan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Di mana letak pengambilan dalilnya? Idkhalus syai' fil jawf, memasukkan sai, sesuatu, cairan, benda padat, DLL, fil jauh, ke dalam rongga. Apa yang dimaksud dengan rongga itu? Paru, paru-paru, kemudian lambung, ri'ah, paru-paru, ma'idah, lambung, am'a, usus. Begitu kata ulama. Memasukkan sesuatu, cairan, benda padat, dan lain-lain ke dalam fil jauf. Apa jauf? Ri'ah, paru-paru, ma'idah, lambung, am'a, usus. Oleh sebab itu, memasukkan tetes mata, memasukkan tetes obat tetes telinga, tak batal. Kenapa? Memasukkan sesuatu, kan cairan, iya. Tapi ke telinga, telinga tak masuk dalam ini. Jadi yang kajian ibu tadi mengatakan, pokoknya asal masuk ke rongga, batal. Kalau gitu pakai celak, batal. Kenapa? Karena waktu orang pakai celak, masuk butiran celak itu ke dalam biji mata. Batal lah. Sebab itu lihat, fatwa Al-Azhar, Mesir, tak batal. Dah saya terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Cari di internet, ada PDF-nya. Tidak batal. Tetes telinga, tetes mata, tak batal. Suntik yang obat, adapun suntik infus makanan, batal. Kenapa? Karena dia mengenyangkan, karena dia membuat segar. Itulah makna, kalimatnya sama, tapi penafsirannya berbeda. Memasukkan sesuatu ke rongga. Kita pun dulu waktu kecil memahaminya juga seperti ini. Makanya waktu mandi di sungai suruh tutup telinga, takut masuk air nanti batal. Tapi masuk ke mulut tak batal. Telinga bukan main takutnya. Itulah tentang masalah idkhalus syai' fil jawf. Mudah-mudahan ada maknanya, bisa menjadi bekal. Terima kasih. Besok kita bahas wali, stasiun ke-39. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.